Yesus Kristus, mengawali Sapa Malam Gembala pada malam hari ini, Rabu 1 Juli 2020. Kita sudah membuka dengan Kidung Jemaat 63, lagu yang nadanya melankolis, terdengar sangat indah. Tuhan, karyamu sungguh besar, ya Halik semesta, bintang dan bulan, surya terang, gunung, lembah yang tinggi rendah, laut yang dalam, sungai kecil, ciptaan firman-Mu. Betapa luar biasa Allah kita, pencipta alam semesta. Ia menciptakan dunia ini, yang meliharanya, ia pasti juga memelihara saudara dan saya. Karena itu bersyukurlah. Ungkapan syukur kita juga kita tunjukkan dengan kesediaan kita untuk menyambut sapaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita bersiap diri menyambut sapa malam dengan doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, kasih setia yang Engkau limpahkan. Saat ini kami kembali menyiapkan waktu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus, sehingga firman-Mu menjadi firman yang hidup. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan diri, mempersiapkan bacaan kita pada malam hari ini. Kita membaca dari kitab Kejadian pasal 49. Kali ini ayat 16 sampai dengan 17. Sekarang kita berbicara tentang masa depan keturunan Dan. Demikian firman Tuhan. Kejadian 49 ayat 16 sampai dengan 17. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memakut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini adalah Hakim. Ya. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hakim pada masa sekarang bertugas memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara. Namun, di zaman Perjanjian Lama, tugas hakim lebih luas. Selain dia bertanggung jawab memberikan keadilan, juga mereka punya tanggung jawab untuk membela yang teraniaya karena ketidakadilan. Ya, jadi bukan cuma menunggu, tetapi juga berperan serta aktif untuk mewujudkan keadilan itu. Bahkan membela mereka yang teraniaya karena ketidakadilan. Nah, kita melihat pada malam hari ini, suku Dan memang dalam kenyataannya akan datang, suku Dan ini nanti jumlahnya sedikit. Tetapi mereka punya kemampuan berperang yang menakjubkan. Digambarkan seperti ular yang mematikan. Yang kecil mematikan, menyerang secara tiba-tiba. Dan di zaman sesudah Musa, suku ini memang hanya tinggal sebentar di wilayah yang menjadi kaplingannya dan mampu bergerak menduduki kota-kota musuh di perbatasan yang paling utara. Nah, ini hebatnya suku Dan. Dan kalau saudara ingat tokoh hakim-hakim Samson ini adalah salah satu keturunan suku Dan yang paling mencolok. Sayang, sama seperti Samson, suku Dan ini kerohanian mereka tidak kuat. Ya, kita lihat Samson juga seperti itu. Salah seorang hakim di masanya, tetapi hidupnya seenaknya sendiri. Dan kemudian juga ada Raja Yerobeam. Ketika terjadi pemecahan selatan dan utara. Yang utara dipimpin Yerobeam, yang selatan dipimpin Rehabeam. Raja Yerobeam ini kemudian hari membangun penyembahan berhala di wilayah suku Dan ini. Nah, kita mau belajar apa nih? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang di masa kini hanya memikirkan kesuksesan dan kejayaan yang bersifat jasmani dan duniawi, tapi lupa mengembangkan karakter Kristus dalam kehidupannya. Kita melihat suku Dan itu luar biasa, tetapi yang dikembangkan hanya sesuatu yang bersifat fisik saja, jasmani saja.
kerohaniannya kurang. Kita orang Kristen tidak boleh seperti itu. Kita harus mengembangkan pula karakter Kristus di samping kemampuan-kemampuan jasmani yang lain dalam kehidupan kita. Kembangkanlah keduanya. Maka bersama dengan Tuhan kita, engkau pun pada akhirnya nanti bisa membagikan keadilan secara proaktif. Meskipun saudara bukan seorang hakim, tetapi pekerjaan tanggung jawab saudara ketika berpartisipasi untuk membangun keadilan, menguatkan yang lemah sehingga mereka menjadi kuat, itu juga merupakan fungsi hakim di masa itu saudara kerjakan. Saudara, meskipun tanpa jabatan sebagai seorang hakim, saudara sesungguhnya sesuai dengan karakter firman Allah, saudara bisa menjadi seorang hakim dalam skala kecil. Lakukanlah itu saudara. Tuhan memampukan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, diingatkan bahwa kesuksesan, kejayaan jasmani, sesuatu yang bersifat materi, itu memang penting, tetapi kami harus mengimbanginya dengan kerohanian, dengan spiritualitas, dengan karakter Kristus, sehingga hidup kami menjadi hidup yang seimbang, bahkan bisa mengangkat keadilan di tengah-tengah masyarakat kami, menjadi berkat bagi mereka yang lemah. Tolong kami ya Tuhan. Anak-anak kami juga Engkau berkati, supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter dan berkemampuan, jadi berkat secara spiritual maupun secara jasmani. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon kekuatan. Amin. Mari bersama-sama kita mengakhiri Sapa Malam Gembala. Pada malam hari ini kembali kita menyanyikan Kidung Jemaat 63. Karena hanya 2 ayat, kita menyanyikan sekarang baitnya yang kedua. Tuhan curahkanlah kasih-Mu, lindungi umat-Mu, biarlah Roh-Mu tinggal serta dan memberi kami hidup yang kekal. Tuhan dengarlah doa syukur, pujian Padamu. Sampai berjumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.